98,9 Sonora FM Just Traffic and Music. Hai, selamat sore sahabat Sonora. Dan sesuai sama janji saya tadi di sebelum jam 3, bahwa jam 3 sore saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis singlenya. Belum lama sih sebelumnya sih. Di tanggal 4 November 2022 yang lalu. So please welcome to the show. We got Nang Buju di Mari. Hai, Nang Buju. Halo Semarang, halo Mas Bayu, Wih, selamat siang. ini Nang Buju, tapi panggilannya Raffi. Nama aslinya Raffi sebenarnya. Betul, nama aslinya Raffi Agustiana, cuman untuk jadi penyanyi ini personanya jadi namanya Nang Buju. Oke, ngebedainnya gimana tuh? First thing first ya sebelum kita masuk ke materi ya. First thing first, beda ini sebenarnya kalau misalnya dari physically, maksudnya dari looknya, Ya. kalau Nang Buju suka pakai kacamata bulat kayak gini sih. Gue Oke. Nang Buju tuh akan pakai kacamata bulat terus, sama bajunya akan earth tone hijau coklat gitu sih sebenarnya. Oke. Kalau dari itu. Oke. Oke, tapi I'd like to congratulate you. Akhirnya singlenya keluar di 4 November 2022. Dan Terima single perdana, how you feeling right Yes. now? Bless yang Oke. pasti Mhm. banget bisa ngeluarin salah satu lagu yang gue tulis sendiri gitu. Um, Even the concept of Nang Bujunya juga gue yang mikir sendiri walaupun si lagu ini diproduksi sama Kevin Roenda gitu. Oke. Cuman setelah rilis gue sangat-sangat bersyukur dan puas sih dengan si hasilnya Mhm. ini. Mhm, mhm. Oke. I always came up with testimony ya ketika interview musisi gitu kan. Dan ketika dengerin lagu Bersamamu Aku Cukup ini beberapa kali, yang aku dapat Ya, adalah lagunya kuat sekali dengan apresiasi buat seseorang. Dan ini ya, bisa dibilang it's about a journey dari cinta yang dalam diam gitu kan, Secret Admirer, terus yes. sempat bertepuk sebelah tangan, but finally came up to be together. Dan akhirnya kayak end up-nya tuh jadi rasa-rasa yang bersyukur gitu kan, kayak udah cukup nih, gini aja udah cukup gitu, yang tadinya Ya. perjalanannya struggling segala macam udah cukup. Is that kind of emotion yang memang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya. Eh ya, betul. Terima kasih loh sebetulnya Mas Bayu Ya. kalau udah masuk si interpretasi lagu ini gitu. Setelah dengerin liriknya gitu. Emang itu pesan yang mau dikasih tahu sih ke pendengar gitu. Mhm. Walaupun sebetulnya memang ada plot twistnya sedikit di terakhir kalau denger itu jadi kayak sebenarnya ya it's just a dream gitu. Cuma mimpi aja gitu sebenarnya gitu. Cuman again gitu, banyak banget pada akhirnya pesan-pesan ini agak bercabang sedikit nih. Ya. Mas Bayu kalau misalnya ada yang kecantol dari refnya gitu, mereka cuman mereka mungkin nangkepnya kayak ya rasa syukur sama sama pasangan aja gitu itu Mhm. sih sebetulnya gitu. Tapi Mhm. memang cerita yang atau pesan yang gue tulis pada saat gue bikin adalah ya tentang it's a journey true gitu, tentang sebuah cerita. Mhm. Tapi yang paling basic yang gue rasain sebenarnya lebih ke arah itu sih, mengapresiasi ada ya orang gitu kan. Dan ini bisa Ya. diinterpretasikan ke pasangan, ke persahabatan gitu sih. Kalau itu yang paling basic. Oke, tapi kalau balik lagi ke awal pada saat itu, apa yang akhirnya dirimu membuat lirik yang seperti ini atau mau mengeksekusi lagu ini gitu? Apa yang ada di otak pada saat itu? Hmm, Pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya eh pada saat itu kepikiran lagu ini jujur kata bersama aku cukup tuh sebetulnya came up with dari chat aja sih sebenarnya gitu. Bener-bener chat ke seseorang gitu bilang bersamamu aku cukup sebenarnya it's just a joke sebenarnya. Cuman abis itu setelah nampak tilas kayak oh I've been through this story ya pada akhirnya digali lagi ditulis ya akhirnya keluarlah si lagu bersama aku cukup ini gitu sih. Oke, nge-twist itu, I mean, yang tadinya cuma it's just about a joke gitu kan, dan terus akhirnya dieksekusi. Kalau aku bilang ini liriknya sih serius gitu ya, nggak yang Ya. apa ya, mengapresiasi itu bener-bener kayak mengapresiasi banget gitu loh. Itu nge-twist itu gimana tuh? Em, Ya dari pengalaman pahit ya. Oh, ternyata ujungnya ke sana. Perjalanan itu gitu dan eh ya dari pengalaman-pengalaman atau cerita yang didengar gue juga sih sebenarnya gitu. Jadi itulah yang menginspirasi lahirnya lagu Rasa Cukup
Oke, yang sebetulnya cukup itu bisa dua sih sebenarnya, kayak cukup enough, kayak ya gue bersyukur, sama cukup yang cukup udahan ya gitu. ya, oke, oke, I see. Oke, I see that way. Tapi kalau kita balik lagi gitu, lagu pertama dan Ya, biasanya cukup susah, challenging banget untuk bikin, apalagi lagu pertama tuh ibarat kayak anak pertama gitu kan yang bener-bener dijaga, baby pertama yang ini sih mesti jadi gini nih yang sesuai sama ekspektasi kita dan segala macam. Cerita deh ya. soal itu deh untuk bikin yang ada di otak dan menerjemahkannya untuk jadi lirik dan akhirnya jadi komposisi lagu dan sampai akhirnya jadi lagu. Pergolakannya kayak gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya kita cerita tentang penulisan lagunya, lirik ya, Hmm. lyrically, Hmm. itu gue nggak banyak waktu sih, kayak cuma sejam atau 2 jam Oh, untuk making the whole song ya. ya. Hmm. Terus sebenarnya yang agak di struggling adalah membuat suara Nang Buju ini sendiri. Oke. Maksudnya persona dari Nang Buju ini sendiri gitu. Karena kan sebelumnya gue sebagai Raffi Agustiana juga pernah ngerilis lagu dan menulis, cuman lagunya bercanda. Mungkin maksudnya lebih lucu-lucuan sih. Itu Ya. juga gue berkolaborasi sama Aulion gitu. Jadi makanya itu sebenarnya strugglingnya adalah menjaga banget nih lagu jadi serius sebenarnya gitu-gitu. Gimana in a way pesannya nyampe, Mhm. moody dan gloomy-nya dapet gitu, hopelessly romantiknya dapet. Mhm. Itu sih yang sebenarnya tantangannya adalah mencari musik produsernya sama bonding sama musik produsernya, karena gua nggak hanya mau cuman produce lagu yang enak atau easy listening aja gitu yang bisa diterima, tapi gue juga pengen ini lagu punya nyawa atau punya cerita sendiri yang pada akhirnya orang kayak lagi kayak lagi apa ya, mereka pas dengerin kayak ada visualnya gitu, entah kayak tentang film atau kayak lagi baca novel gitu sih yang pengen gue em, sampaikan sebenarnya gitu. Jadi itu yang saya agak sulit adalah, yang bikin lama prosesnya adalah bagaimana meng-create si lagu ini moodnya supaya dapat sih, sama Oke, bonding sama. oke, lu cerita tadi 1 jam ya, kurang lebih 1 jam untuk bikin lirik ini, Ya, gitu. ya. Yang gue kuris adalah pada saat lu bikin ini, apakah ditemani dengan instrumen gitar atau instrumen-instrumen yang lain untuk memancing itu, atau Em, full of the lyric aja gitu? gue nulis lirik aja sih. Pertama dari lirik pertama tuh dari Bersamamu Aku Cukup. Mhm. Dari awalnya Bersamamu Aku Cukup, Bersamamu Aku Hidup, cuman gue switch. Oke. Jadi akhir, jadi kayak biar jadi highlightnya tuh di terakhir gitu. Terus habis itu gue nulis Mhm. biasanya gue humming aja sih. Sebenarnya di rumah juga ada kayak organ, bukan piano yang kayak bukan Lagi. yang piano Oke. gitu, bukan kayak keyboard organ anak SD, if you know what I mean gitu. Ah, no, no. Itu aja sih sebenarnya, sama di handphone, sama record di voice note, ya voice recorder gitu-gitu sih. Habis itu bener-bener eh, nyari referensinya bareng sama si musik produsernya, which is ada Kevin Roenda gitu. Mhm. Oke. Setiap kali gue interview sama musisi, gue selalu nanya soal playlist yang lagi didengerin akhir-akhir ini gitu. Boleh Ya. sebutin 4 lagu aja deh yang lagi didengerin akhir-akhir ini. Aduh. It could be your song loh, boleh banget gitu. Playlist yang lagi gue dengerin adalah lagunya Sal Priadi. Oke, Sal Priadi. Oke. Sal Priadi, ada Kunto Aji, ada juga em, Nadine Hamizah, Oke. dan juga beberapa bahkan gue sekarang lagi suka banget dengerin lagu-lagu band-band tahun 2000-an. Oke. Gue lagi suka dengerin lagu band-band 2000-an yang memang sebetulnya itu yang pengen gue bawa. Maksudnya itu yang pengen gue kasih gitu, dengan lirik yang sederhana, cuman kayak dengan pembawaan yang Mhm. lirik sederhana tahun 2000-an, tapi secara packaging gue pengennya lebih lebih simple gitu. Makanya kalau misalnya didengar liriknya benar-benar lirik-lirik tahun 2000-an ya sebenarnya, nggak banyak kiasan, straight to point gitu. Tapi musiknya musik sekarang gitu sih yang mau gue buat tuh. Oh, nice, nice. Karena biasanya referensi lagu tuh akan mempengaruhi interpretasi dan juga cara menuangkan sebuah lagu gitu kan. Dan waktu lu tadi mention ada Sal Priadi, ada Kunto Aji, sama Nadine, 3 musisi ini tuh kuat dengan string section gitu kan, dengan gitarnya gitu. Dan Ya. itu juga ke bawah juga di lagu lo yang bersama Aku Cukup gitu. Itu memang memang didesain seperti itu atau nggak sadar pada saat produksi kok enaknya gini ya gitu. Em, Sebenarnya secara secara garis, maksudnya gimana ya? Sebagai referensi tuh justru pas lagi bikin
bikin playlist sama Kevin Ruenda, gue nggak ngambil lagu mereka. Oh, Lagu mereka adalah nggak gue kasih ke Kevin gitu. Takutnya jadinya malah ke mereka banget gitu. mhm. Maksudnya gue cuman notes aja, maksudnya pengen bikin sesuatu yang simple, nggak terlalu banyak drum, nggak terlalu rame gitu, cuman tetap ada ambience-nya gitu, cuman secara instrumental gue ngambilnya malah lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu galau zaman dulu, lagu Glenn Fredly, Oke. lagunya gitu. Bahkan ada lagunya siapa ya, lagunya Maudy Ayunda gue bahkan masukin gitu, lagu Cinta di Ujung Jalan gue masukin gitu gitu, lumayan banyak sih. Jadi justru lagu-lagu si Nadine, Sal sama Kunto ini adalah lagu-lagu yang gue dengerin sebelum gue create Tang Buju gitu-gitu sih Oh, sebenarnya oke. gitu. Oke. Lagu kayak gini nih Mhm. gue suka sih. Mhm, mhm. Karena maksudnya yang gue highlight dari beberapa musisi itu adalah kuatnya di string section ya, bukan bukan cara nyanyinya ya, tapi kayak bukan cara penulisan lirik nyanyi, tapi kayak string sectionnya tuh di lagu lu juga ini kuat banget gitu kan. Oh ternyata dari situ juga ada referensi dari Afgan, Glenn Fredly segala macam. Oke, gue pengen nanya dong, lagu ini udah pernah dibawain secara live belum? Belum, karena kemarin tuh kan bener, jadi gini, Mhm. bulan November rilis, Yes. November Desember tuh kepotong tahun baru kan, jadi memang belum ada apa ya, belum ada kesempatan untuk perform untuk live itu, makanya sekarang lagi dikejar, semoga ya mudah-mudahan bisa dinyanyiin live sih gitu. Amin. Ya, siapa tahu bisa main ke Semarang ya buat nyanyiin live ya. Siap dong, semoga bisa dapat kesempatannya ke Semarang. Tapi yang gue Amin. arah pertanyaan gue adalah lebih ke arah udah nyaman belum sih ngebawain lagu ini? Em, Itulah sebenarnya sesuatu yang gua sangat prepare sendiri sih, maksudnya secara suara misalnya secara suara, vokal design aja sebagai Nang Bujut itu gue masih belum terbiasa gitu. Tapi so far kalau misalnya gue coba nyanyi di depan teman-teman gitu ya, maksudnya teman-teman terdekat gitu, mau ngasih lagu yang bersama aku cukup atau bahkan lagu yang belum dirilis, itu mereka udah yang kayak, oh ternyata beda ya gitu suaranya ketika gue dengerin lo ngomong sama nyanyi, ini beda banget Vi gitu-gitu. Sebagai Raffi ya, maksudnya kayak memang beda. Kalau dibilang nyaman sih, gue yakin gue sudah nyaman. Cuman untuk stack act gue masih agak sedikit mesti ngulik-ngulik lah gitu, karena biar gimana pun ini adalah sebuah awal gue sebagai penyanyi gitu, apalagi penyanyi balet atau pop ya. Karena PR-nya dari setiap musisi ya walaupun lagu atau single bikin sendiri, tapi itu kayak untuk menyamankan nyanyi itu kayak perlu waktu juga gitu kan, kayak ngasih Betul, apa, betul. kayak improve di sebelah sini, improve di sebelah sini itu kayak perlu waktu gitu kan. Oke, tadi dirimu sempat mention di mana ada lagu yang belum dirilis. Nah, ini pertanyaannya adalah next-nya nih. Rencananya akankah ini nanti akan ngerilis single atau ada yang dikejar mungkin EP ataupun album next journey? Eh, Nextnya mau single dulu sih, single, let's say single habis itu gue mau bikin EP gitu. Yes. Karena then again ya, maksudnya Nang Buju ini kan sesuatu yang bayi yang masih bisa gue bentuk dan gue arahkan mau kemana gitu. Cuman walaupun dari awal gue udah tahu vision gue adalah bikin lagu yang bisa dengerin sama keluarga gue, which is lagunya nggak mau yang terlalu berat-berat gitu. Makanya dari pemilihan lirik, lagu juga gue pengennya agak lazy listening, jadi bisa diterima banyak halangan nggak gitu. Jadi eh, akan sorry, single-single habis itu EP sih paling ya. Nextnya Oke, pasti ada keinginan punya album, pasti pengen punya album sih. oke, Amin Sutat. Tapi yang jadi pertanyaan adalah karena dirimu tadi sempat beberapa kali mention ini apa Nang Buju ini adalah sesuatu yang baru gitu dalam dirimu yang diekspresikan. Seberapa dekat sih sebenarnya antara Nang Buju dengan Raffi? Kalau dibilang dekat-dekat, karena Nang Buju adalah panggilan gue pas lagi gue di rumah gitu. Oh, oke Jadi sih. nyokap terutama ya, nyokap tuh, mama tuh selalu manggil gue kalau misalnya nelfon atau chat itu pasti manggilnya Nang Buju gitu-gitu. Terus keluarga juga, keluarga kayak tante, kakak, hampir semua keluarga tuh manggil Nang Buju. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa dekat, dekat, cuman untuk tampil di publik sebagai Nang Buju itu menurut gue adalah sebuah PR sih yang buat gue untuk menyamankan diri bahwa ya lo adalah tampil sebagai Nang Buju gitu sih. Oke, berarti sampai sekarang sebenarnya cukup struggle ya untuk mencari sisi menunjukkan untuk show. Ini Nang Buju nih. Kalau yang ini Raffi gitu ngasih barrier itu masih agak PR ya berarti. PR banget. Apalagi dalam ya
pembawaan PR gitu, styling juga PR, karena kan gue juga yakin bahwa penampilan tuh sesuatu yang gue pelajarin sebagai fashion stylist ya, adalah sesuatu yang menunjang banget lo sebagai penyanyi sih. Makanya gue sangat-sangat menggarisbawahi atau memilih-milih sih antara si baju yang bisa dipakai Nang Buju sama Raffi itu supaya nggak em, nyampur aja. Mhm. Nah, oke, kalau gitu untuk lagu dari Nang Buju dengan judul Bersamamu Aku Cukup ini sekarang udah available di mana aja? Lagu Bersama Aku Cukup bisa teman-teman Sonora bisa dengerin di Spotify, di YouTube, terus juga ada di iTunes dan juga streaming service favorit kalian. Oke, akankah nanti bakal ada musik video juga yang bakal keluar? Soon, idenya udah ada, ceritanya udah ada, bahkan udah ada yang mau nawarin bikin lirik video. Doain aja semoga bisa soon akan direalisasikan. Oke, kalau begitu tiga kata dong yang gambarin Bersamamu Aku Cukup terakhir nih. Bersama aku cukup, aduh apa ya? Tiga kata aja. Nggak kata ya. Yoi. eh Harapan, 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 mudi, Budi. mudi, dan juga rasa syukur. Oke, harapan Budi dan juga rasa syukur. Kalau begitu, Raffi, thank you so much ya buat ngobrol-ngobrolnya. Ditunggu, Thank you. mhm. Ditunggu nanti untuk single berikutnya yang dirilis kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, bakalan seru nih. Semoga bisa main ke Semarang ya, ke Sonora ya, Mas Bayu. Amin. Oke, everybody, Sobat Sonora yang penasaran sama lagu dari Nang Buju Bersamamu Aku Cukup, here, I'm gonna play it for you. Dan for now, udah bisa di-request dari Sonora FM Semarang. Please welcome Nang Buju dengan Bersamamu Aku Cukup. Hey, thank you so much, bro. Oh, thank you. Gue mau ini dong, mau Oke, story bentar ya. ya. Wait. Terima kasih loh by the way udah dengerin lagunya dan punya interpretasi sama lagunya. I really appreciate it. Really, take it easy. Aku memang soalnya kalau nginterview musisi selalu nyoba untuk ngegali sisi lain gitu loh. Kayak nggak seru Iya, kayak kalau ditanyain lagu ini tentang apa, prosesnya iya, tuh iya. apa, kayak lebih seru kayak lebih diinterpretasikan, lebih diapresiasi Iya. gitu sih. Kayak sih. Oke, jadi bikin story, bro. Jadi. Gue Yap. foto aja ya. Wait, sebentar. Ini agak terang. Sip, thank you Mas Bayu. Oke, Thank you so much. thank you so Terima much. kasih. Yo, Yoi, sukses selalu, dadah. brother. Sign out ya. Sukses.